Ya, perkembangbiakan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan. Jadi, perkembangbiakan hewan itu juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif. Yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, adapun langkah-langkah dari perkembangbiakan secara generatif yang pertama yaitu adalah setelah terjadinya proses perkawinan, maka dia akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Setelah menjadi embrio, nah ini akan dikeluarkan melalui 3 cara. Apa saja itu? Nah, yang pertama secara ovipar, yang kedua secara vivipar, yang ketiga secara ovovivipar. Ya, kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu adalah secara ovipar atau nama lainnya adalah bertelur. Jadi ovipar itu asal katanya itu adalah ovum. Ovum itu artinya telur. Kalian tahu kan telur? Nah, jadi zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Kemudian dikeluarkan, kemudian dirami oleh induknya. Sehingga nanti akan lahir dan menetas lewat telurnya yang berada di luar tubuh induknya. Ya, perkembangbiakan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Kalian tahu apa nama lain vivipar? Betul sekali, nama lain dari vivipar yaitu adalah melahirkan. Nah, embrio hewan vivipar akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan vivipar atau hewan mamalia. Nah, kalian tahu tidak ciri khas dari hewan vivipar atau mamalia? Nah, ciri khasnya yaitu adalah dia akan melahirkan, memiliki kelenjar susu, bernapas menggunakan paru-paru, dan memiliki daun telinga. Itu adalah ciri khas dari hewan vivipar. Nah, kemudian untuk contoh dari hewan vivipar, kalian akan Pak Guru beritahu, yaitu contohnya adalah hewan vivipar atau hewan mamalia yang ada di darat, kemudian yang ada di air, dan yang ada di udara atau bisa terbang maksudnya. Nah, untuk yang ada di darat, kalian tentunya sudah sering lihat dong. Nah, yang pertama contohnya adalah sapi, kambing, apalagi kuda, babi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh hewan mamalia yang ada di air adalah yaitu mamalia paus dan juga lumba-lumba. Dan yang bisa terbang apa? Ya, betul sekali, yaitu adalah kelelawar. Itu adalah contoh dari hewan mamalia yang melahirkan, ya, atau nama lainnya adalah vivipar. Baik, perkembangbiakan hewan yang selanjutnya adalah yaitu perkembangbiakan secara ovovivipar atau nama lainnya adalah bertelur dan beranak. Apakah kalian tahu apa bedanya antara ovipar dan ovovivipar? Betul sekali. Jadi kalau ovipar telurnya itu berada di luar tubuh induknya dan ada cangkangnya. Kalau ovovivipar ya, telurnya itu berkembang di dalam tubuh induknya, kemudian dia dikeluarkan secara melahirkan bersama dengan cangkang telurnya. Baik, untuk contoh dari hewan ovovivipar adalah yang pertama contohnya adalah ada ikan hiu, kemudian ada ular boa, kemudian ada ikan pari, dan beberapa jenis kadal. Itulah contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ya, setelah tadi kita membahas mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif, sekarang saatnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Untuk secara vegetatif, sama seperti vegetatif pada tumbuhan, berarti perkembangbiakannya tidak dilakukan atau tanpa melalui pertemuan sel sperma dan sel telur, artinya mereka tidak ada proses kawin. Nah, untuk
perkembangbiakan hewan secara vegetatif bisa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tunas, kemudian ada fragmentasi, yang terakhir dengan membelah diri. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dengan cara tunas. Nah, dengan cara tunas itu akan tumbuh di sebelah tubuh induknya dan akan menjadi individu baru setelah nanti dia lepas dari induknya. Nah, adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hydra, kemudian ada ubur-ubur, dan hewan karang lainnya. Itulah contoh hewan yang berkembang biak secara vegetatif dengan cara tunas. Ya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang selanjutnya adalah dengan cara fragmentasi. Jadi fragmentasi itu adalah memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kemudian potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Adapun contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi antara lain yaitu adalah cacing planaria, cacing pipih, dan cacing pita. Oke, sekarang saatnya masuk ke kuis kode QR. Sekarang kamu ambil HP atau smartphone kamu, kemudian buka aplikasi QR Scanner dan scan kode QR yang ada pada layar. Kemudian kamu jawab satu persatu pertanyaan yang ada pada kode QR tersebut. Ya, bagaimana? Kalian apakah sudah siap dengan jawaban kalian? Mari kita jawab bersama kode QR yang telah kalian scan tadi. Kita mulai dari kode QR yang pertama. Kode QR yang pertama apabila kalian scan akan muncul gambar bawang bombay. Jadi bawang bombay itu berkembang biak dengan cara apa? Yuk. Betul sekali, bawang bombay berkembang biak dengan cara umbi lapis. Lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar hiu. Jadi hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Kita cek gambar yang ketiga ya. Gambar ketiga itu apabila kalian scan akan muncul gambar cocor bebek. Jadi cocor bebek itu berkembang biak dengan cara betul sekali, yaitu dengan cara tunas daun atau tunas adventif. Lanjut ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 jika di scan akan muncul gambar ikan mas. Ikan mas berkembang biak dengan cara dengan cara ovipar atau bertelur. Gambar yang kelima. Gambar yang kelima apabila di scan akan muncul gambar kelelawar. Nah, kelelawar itu berkembang biak dengan cara bagaimana? Betul sekali, dengan cara beranak atau vivipar. Nah, untuk gambar terakhir atau gambar nomor 6, apabila kalian scan maka akan muncul gambar bambu. Apakah kalian sudah tahu bambu itu berkembang biak dengan cara apa? Betul sekali, jadi bambu berkembang biak dengan cara bertunas atau memiliki tunas. Bagaimana? Apakah kalian sudah betul semua? Apabila kalian benar semua, berarti kalian telah memahami pembelajaran yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini.